Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Huwallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan di tahun ini. Kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini untuk berkultum tentang khamr atau minuman keras. Khamr atau minuman keras. Dalam Islam, khamr itu diharamkan untuk diminum atau dikonsumsi. Di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sadaqallahul azim, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Garis bawahi, dosa besar. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasanya siapa saja yang meminum khamr maka akan mendapat dosa besar. Khamr mengandung alkohol yang membuat si pecandu atau si peminum akan mabuk. Khamr bisa berupa ganja, kokain, wine, arak, bir, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan ketika meminum khamr, maka orang tersebut akan merasa bahagia, akan merasa tenang, akan merasa pusing, bisa mabuk juga, dan lain-lain. Bahagia dan tenang. Bahagia dan tenang. Bahagianya dan tenangnya cuma di dunia, tapi di akhirat nanti disiksa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudarat dalam meminum khamr atau mengonsumsi khamr antara lain menutupi akal pikiran. Umar bin Khattab radhiyallahu an menegaskan bahwa khamr adalah sesuatu yang dapat menutupi pikiran. Why? Kenapa? Karena ketika telah mengonsumsi khamr, orang tersebut akan lupa dengan kondisinya, akan pergi dari realita dan lupa Tuhan. Tak hanya itu, dalam kesehatan, khamr juga berdampak. Salah satu di antara lain, ketika telah mengonsumsi, maka kita akan mendapat banyak gangguan organ. Misalnya, organ jantung kita akan terkena gangguan, bisa bikin stres, psikis kita akan terganggu, mata kita akan rusak, bisa tuli atau buta, ginjal kita akan bermasalah, hati kita akan bermasalah, dan dari situ kebanyakan organ inti yang dapat masalah. Pemirsa dimati Allah Subhanahu wa taala, terdapat suatu kisah tentang seorang pemuda yang dulunya alim, suka puasa, suka beribadah, suka berdakwah, dan lain-lain. Pemuda tersebut mempunyai sahabat. Dan suatu hari sahabatnya merasa curiga. Kenapa sih temen aku akhir-akhir ini suka nyendiri, gak bisa nahan emosi, suka marah, dan lain-lain. Biasanya juga gak gini. Pada malam harinya dikabarkan bahwa sahabatnya tewas. Kenapa pemuda ini tewas? Karena ketika dia minum bir dan dia mengendarai mobil ini menabrak rumah dan menewaskan satu orang. Akhirnya masyarakat tersebut menggebukinya hingga meninggal. Dari cerita tersebut bahwasanya khamr itu bahaya banget dan khamr bisa membuat masyarakat was-was dan menyebabkan kematian. Mungkin cukup sekian kultum yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.